di atas. Bisa di atas. Kamera. Kameramen. Aku bisa di atas. Turun dikit. Biar ke sini kelihatan. Banyak. Nah, pas. Pulang turun. Ini nggak ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-siddiqi wal wafa wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Madariyah, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahulu mari kita lakukan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada pagi hari Ahad ini, subuh ini kita semua insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah juga semuanya tetap istiqomah dan juga terus mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan Fiqhus Sunnah, kitab Fiqhus Sunnah, masih puasa kemarin itu. Ya, saat ini kita juga bertepatan dengan sedang berpuasa. Tentu secara keilmuan, baik syarat atau untuk puasa, insya Allah tidak ada yang tidak tahu, ya. Dan kita sudah mengamalkannya dari sejak kita kecil, ya. Namun dalam Islam itu ilmu itu sangat luas. Hadis yang berbicara soal satu bab ibadah itu banyak sekali, sehingga dan itu pun baru kita pelajari mungkin nggak sampai 10%-nya ya dari ilmu-ilmu yang kita sudah pahami. Dari sisi jumlah hadis pun begitu banyak hadis, dari sisi penjelasan para ulama juga begitu banyak penjelasan para ulama. Karena itu belajar Islam itu tidak akan pernah habis, ya, tidak akan pernah habis. Terlebih dahulu habis umur kita, usia kita habis duluan, sementara ilmunya belum habis. Dari sisi jumlah kitab saja, jumlahnya ratusan ribu kitab, dengan berbagai ragam bidang, ya, tafsir, kemudian fikih, tafsir hadis, kemudian fikih, kemudian tauhid, sirah, sejarah, kemudian ilmu tauhid dan lain sebagainya. Ya, belum lagi ilmu bahasa, ada nahwu, ada sorof, ada balaghah, ma'ani, bayan, badi, mantiq, dan banyak lagi, termasuk ilmu aruf, ilmu tentang sastra ataupun ilmu tentang puisi atau
sebagainya. Ya, jadi itulah keilmuan di dalam Islam, sehingga ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis itu sebagai sebuah ilmu. Di dalamnya bisa tersusun logika-logika ataupun rasio-rasio rasionalisasi yang memang layaknya seperti ilmu pengetahuan lainnya. Misalnya, ya, logika dalam matematika, ya, 2 tambah 2 4, ada 2 kelereng, terus ada 2 lagi kelereng, dijumlahkan jadi 4. Nah, logikanya masuk, ya, sesuai dengan alur berpikirnya. Itu kalau matematika. Kalau misalnya ilmu alam misalnya salah satu di antaranya gravitasi. Oh, setiap benda memiliki tarikan ke bumi. Itulah gravitasi, sehingga ketika dijatuhkan pasti akan jatuh ke bumi dan kecepatan jatuhnya sesuai dengan massa jenisnya. Nah, itu semua ada logikanya, ada rasionalisasinya. Begitu juga dalam ilmu agama Islam, ya, semua ada rasionalisasinya. Salah satu di antaranya contoh misalnya mengapa kita harus berwudu, ya, oh ternyata wudu itu untuk membersihkan badan kita, karena menghadap Allah itu harus dalam keadaan bersih, tidak dalam keadaan kotor. Nah, itu logika itu masuk, ya. Wudu itu bukan sesuatu yang sia-sia, itu adalah untuk membersihkan, gitu. Dan ada logikanya lagi, kan tidak selamanya ada air, tidak selamanya bisa menggunakan air. Bagaimana? Ada lagi tayamum. Nah, itu semua tersusun sebagai satu sistem keilmuan dan kemudian dikaji begitu rupa sehingga mendapatkan kajian dari berbagai orang, baik itu muslim maupun non muslim. Studi Islam itu sekarang itu ada di mana-mana, dan yang mempelajari Islam itu bukan hanya orang Islam, non muslim pun banyak mempelajari. Di Eropa, di Amerika itu, di universitas besar itu ada khusus konsentrasi ataupun jurusan studi Islam, Islamic Studies. Ya, mereka pada belajar. Ya, sebagian masuk Islam, sebagiannya lagi tetap dalam kekafiran, gitu ya. Karena kalau masuk Islam itu tergantung kepada hidayah. Dan orang yang masuk Islam itu umumnya, tidak seluruhnya, tapi umumnya mayoritas itu karena mereka tidak puas dengan keyakinan sebelumnya yang tidak masuk akal, yang tidak puas dengan keyakinan sebelumnya yang kok tidak bisa diterima dengan akal sehat, gitu. Mereka terus mencari, mereka terus berpikir, mereka terus membandingkan. Nah, banyak sekali yang masuk Islam itu karena Islamlah yang masuk akal dari berbagai aspeknya. Dari sisi ketuhanan, dari sisi kenabian, dari sisi kitab suci, dari sisi sejarah, dan dari sisi-sisi yang lainnya. Banyak yang mencoba melemahkan Islam, ya. Salah satu contoh misalnya melemahkan Islam begini, itu di Al-Quran masih ada perbudakan. Katanya Al-Quran sesuai dengan zamannya, tapi kok masih ada perbudakan? Sekarang kan perbudakan tidak ada. Nah, itu juga ada logikanya, ada rasionalisasinya, bahwa perbudakan di masa itu tidak mungkin tidak direspon oleh Al-Quran.
diterjemahkan seperti itu misalnya, sehingga Islam itu merugikan bagi kaum perempuan. Nah, seolah begitu. Nah, ternyata itu juga sama. Islam justru kebalikannya. Islam mengangkat harkat derajat wanita. Di era Rasulullah 1400 tahun yang lalu lah wanita kemudian tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dihinakan, kemudian dengan bebas digauli, ya, tidak mendapatkan hak-haknya karena semuanya dikuasai oleh laki-laki. Disitulah wanita justru dapat warisan, meskipun warisannya setengah. Kenapa setengah dari laki-laki? Karena ternyata yang punya kewajiban nafkah itu adalah laki-laki. Dalam Islam itu perempuan itu bisa duduk manis, bisa diam-diam saja, terima ada makanan, terima ada nafkah dari laki-laki. Gitu. Karena itu maka laki-laki 2 kali lipat karena punya beban tanggung jawab nafkah. Di satu sisi, di sisi lain dalam Islam sama kedudukannya wanita yang beramal soleh dengan laki-laki yang beramal soleh itu sama-sama mau masuk surga, sama-sama akan masuk surga. Nah, sehingga dalam Islam perbedaan laki-laki tetap ada, tapi dari sisi peluang mendapatkan keselamatan, mendapatkan surga itu sama. Bahkan perempuan di masa Rasulullah SAW jauh diangkat harkat derajatnya dibanding masa Arab Jahiliyah, di mana Arab Jahiliyah itu boleh dipindah-pindahkan. Sekarang saya udah bosan, udah kamu pergi saja, gitu ya, dengan semau-maunya. Kemudian nanti boleh juga diambil oleh orang, boleh juga kemudian kalau sedang haid itu dalam Al-Quran dikisahkan, kalau sedang haid itu zaman dulu itu diusir dari rumah, ya, diusir dari rumah. Jadi sebelum Islam datang, tapi setelah Islam datang tidak usah diusir, cukup tidak digauli, gitu ya, tidak usah diusir. Nah, sehingga dalam Islam ada surat An-Nisa, surat tentang perempuan, itu menunjukkan penghormatan terhadap perempuan. Kemudian ibu ternyata harus dihormati lebih utama daripada bapak, 3 kali lipat daripada bapak. Itu menunjukkan harkat derajat perempuan itu tinggi. Dalam Islam kalaupun boleh menikah 4 istri maksimal, tapi di situ menunjukkan kalau tidak bisa berbuat adil, maka fa'itum Allah ta'adilu fawahidah, cukup 1 saja. Nah, jadi di situ sudah terjawab, dan itu dibandingkan kalau dengan peradaban lain, nggak usah dulu di masa Rasul, tahun 1800 sampai dengan 1900-an saja, yang namanya di Barat, yang namanya di belahan dunia lain di luar Islam, itu wanita itu masih seperti barang yang diperjualbelikan. Ya, tidak ada penghormatannya, sehingga dari sisi jejak sejarah terbukti bahwa yang menghormati wanita itu Islam, yang lain itu enggak ada menghormati wanita. Sekarang aja bilang kesetaraan laki-laki dan perempuan misalnya, ya, padahal Islam sudah mengangkat harkat derajat wanita jauh dari sekarang 1400 tahun yang lalu. Nah, di situ. Jadi dari situlah kemudian, oh iya, berarti memang benar ini ajaran Islam itu ajaran dari Allah, ajaran bukan dibuat oleh manusia dan memiliki rasionalisasi ataupun logika yang bisa diterima. Nah, disitulah kemudian orang banyak berbondong-bondong masuk Islam karena Islam bisa diterima oleh akal. Karena Islam bisa sesuai dengan setiap masa, setiap waktu, setiap tempat. Baiklah, saya lanjutkan ini pembahasannya. Sekarang kita lanjut, ini bab haji ya.
sebelum ke haji sabar dulu perjalanan, karena haji itu didahului oleh perjalanan. Maja abis sabari, apa-apa yang berkaitan dengan perjalanan atau bepergian. Nabi radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala safiru tasihu wa isu tastabu wa ahmadu sallallahu alaihi. Jadi bepergian itu adalah merupakan sunnah Rasul. Bahkan diperintahkan oleh Rasul untuk kita bepergian. Dalam Al-Quran jelas kursiru fil ardi. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat kalian, umat Muhammad, siru fil ardi. Kalian hendaklah bepergian di muka bumi ini, jangan diam saja. Ya, jangan diam saja. Karena itulah di Arab sendiri waktu itu di Mekah, ya Rasul juga dalam hal berdagang bepergian, tidak hanya berdagang di Mekah, tetapi bahkan sampai berdagang ke Syam. Syam itu ya dekat Palestina itu, ya dekat apa namanya ya Syria, Syam, ya dekat Palestina itu jauh sekali. Kalau diukur kilometer bisa jadi 1.000 kilometeran itu lebih mungkin, ya jauh sekali, mungkin bisa 1.500 atau mungkin 2.000 kilometer. Jadi bepergian itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Karena itu kita jangan berdiam diri, berkelananlah, pergilah. Karena dengan itu kita akan melihat tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bepergian, misalnya berjalan, kita bisa melihat gunung, bisa melihat laut, bisa melihat daerah-daerah lain, pepohonan dan lain sebagainya. Nah itulah salah satu manfaat ataupun pelajaran yang bisa kita petik. Al-khuruju lima yuhibbuhullah, keluar rumah yang disukai oleh Allah SWT, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Hurairah Nabi SAW ma min kharijin yakhruju min baitihi illa bibabihi royatun bainu malakin wa royatun bainu syaitan. Orang bepergian itu ada dua kemungkinan, dia masuk atau keluar melalui dua pintu. Pertama pintu malaikat, yang kedua pintu setan. Betul sekali. Ketika kita pergi itu bisa jadi tujuannya adalah untuk tujuan kebaikan, itulah pintu malaikat. Tapi ada juga orang pergi itu untuk tujuan keburukan. Misalnya dia pergi untuk main judi, dia pergi untuk merampok ataupun mencuri. Nah itu berarti dia perginya itu melalui pintu setan, gitu ya. Fa in kharaja lima yuhibbullah, apabila dia keluar dari rumah bepergian karena sesuatu yang disukai oleh Allah, yang disukai oleh Allah itu ya mencari ilmu, kemudian mencari nafkah, ataupun misalnya berperang di jalan Allah, ataupun mengajarkan ajaran agama Allah, itu adalah lima yuhibbullah, sesuatu yang disukai oleh Allah. Maka ittaba'u malaku biroyatihi, maka selama bepergiannya itu dia akan disertai oleh malaikat, ya, akan disertai oleh malaikat. Hatta yarji'a ila baitihi, sampai dia balik lagi ke rumahnya. Nah, jadi kalau kita bepergian mencari nafkah, bekerja, niati itu adalah sebuah bepergian yang karena Allah Ta'ala, dan itu akan selalu disertai oleh malaikat, ya. Kharaja lima yusbihullah ittaba'u syaitan biroyati, maka apabila dia keluar untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah, tadi misalnya untuk
nasihat kepada orang yang ahli dagang. Nah, dalam Islam segala sesuatu yang memberitahu, mengajarkan kepada orang lain itu pahalanya besar. Ya, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka yang menunjukkan itu meskipun dia tidak melakukan kebaikan itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan kebaikan orang yang kita tunjuki. Gitu. Jadi disinilah ada konsep kita nggak boleh pelit ilmu, nggak boleh pelit pengalaman kita untuk menceritakan kesuksesan kita. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang sukses, katakanlah sukses dagang, itu harus mau berbagi bagaimana kiat-kiat sukses. Jangan sampai pelit, ya, takut kesaingan, takut dia lebih maju. Jangan. Jadi sebenarnya konsep Islam, tapi banyak dipakai oleh para mentor-mentor, para ahli-ahli untuk menghasilkan generasi atau menghasilkan kader-kader. Tapi sayangnya banyak yang berbayar seperti itu, ya. Berbagi ilmu itu kemudian dia buka kelas khusus, dari situlah kemudian ada berbayar. Ya boleh sih, ya, boleh. Tetapi kalau ingin dapat pahala, ya tentu diniati bukan untuk mendapatkan bayaran, tetapi untuk memberikan petunjuk, untuk berbagi pengalaman, best practice, ya, best practice kalau bahasa sekarangnya, pengalaman terbaik kiat-kiat suksesnya bagaimana. Nah itu kita minta, dan yang diminta jangan sampai pelit, jangan sampai nggak kasih tahu, karena memberi petunjuk kepada orang untuk kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang itu ketika dia melakukan kebaikan, padahal dia tidak melakukan. Nah gitu. Sampai kemudian dia tahu diri ta'ala wasyawirhum fil amri. Itulah pentingnya musyawarah. Tidak ada ajaran sebelum Islam yang berbicara soal musyawarah. Dalam Islam itu bahkan ada surat yang namanya surat musyawarah. Jadi konsep demokrasi itu belakangan, jauh sekali konsep demokrasi itu. Dalam Islam itu sudah ada syuro ataupun musyawarah. Ya, hanya kita mau bepergian saja itu harus wasyawirhum fil amri. Kita bermusyawarah untuk bisa memahami sebuah perkara, untuk bisa menundingkan hal-hal apa yang harus dilakukan. Itu musyawarah. Ya. Ada surat asyuro, surat musyawarah. Itulah kerennya ajaran Islam, ya, lengkapnya ajaran Islam di situ. Orang bicara demokrasi, orang bicara tentang bagaimana pemungutan suara, pemilihan pimpinan dan seterusnya. Dalam Islam ada musyawarah. Ya, musyawarah itu salah satunya untuk menentukan pimpinan. Ya, voting itu hanya teknis saja, tapi pada intinya bagaimana kemudian mencari kesepakatan bersama. Wamruhum syura bainahum, hendaklah untuk menentukan, membicarakan sebuah perkara, mereka bermusyawarah di antara mereka. Nah, jadi biasakan kalau mau pergi itu jangan pergi saja tapi ada ngomong-ngomongnya. Nah, ini juga penting. Ya, pentingnya apa? Kalau ada sesuatu itu ada jejaknya. Ya, ya kalau sekarang kan ngomong itu gampang. Kalau sebelum ada alat komunikasi kita ngomong langsung. Tapi setelah ada alat komunikasi kita cukup WA. Ya, misalnya suami mau pergi dari satu tempat ke tempat lain, Bu atau Ma, Papa pergi ke Tenabang dulu ya. Nah, itu namanya wasyawirhum fil amri, itu namanya mengabari, bermusyawarah, memberitahu, memberi jejak kepada orang lain, katakanlah kepada istri, paling tidak istri tahu. Paling tidak di situ istri bisa memberikan, oh ya kalau ke sana nanti tolong sekalian apa? Sekalian belikan kerudung misalnya. Nah, kan manfaatnya jadi tambah. Disitulah pentingnya kita memberitahu, bicara dulu atau menyampaikan informasi ketika kita mau bepergian. Itulah yang disebut istisyarah. Wal istikharah. Kemudian ada lagi istikharah. Kalau kita bingung, bimbang, ya, dalam Islam itu ada ajaran kalau kita bingung atau bimbang, belum ada pilihan yang kita tentukan, termasuk salah satunya kita mau bepergian, bingung dari sisi lewat mana, bingung dari sisi pakai transportasi apa, bingung
misalnya nanti tata caranya bagaimana, mana yang paling efektif dan seterusnya, mana yang paling selamat dan seterusnya, itu baru istikharah. Ada istisyarah itu kepada orang, istisyarah minta isyarat, istisyarah itu ininya kata-katanya istisyarah. Ada istikharah, istikharah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayusalli raka'ataini min ghairil fardhi, salat 2 rakaat bukan salat fardu, itulah salat istikharah. Walau kana minas sunanil ratibah. Boleh juga itu dilakukan menyertai salat yang wajib, ya, menyertai salat yang wajib. Misalnya setelah zuhur boleh istikharah, itu tidak harus malam, siang pun boleh. Ya, bagaimana fungsinya? Bukan untuk, nah ini yang seringkali keliru di dalam beristikharah itu, bukan untuk mendapatkan mimpi. Ya, banyak istikharah itu kemudian ia harus mendapat mimpi, bukan. Kalaupun ada sebagian orang yang setelah istikharah itu kemudian tidur, kemudian mimpi dan di situ ada petunjuk, petunjuknya itu juga belum tentu itu adalah petunjuk dari Allah. Karena mimpi kita, mimpi orang biasa yang bukan mimpinya Nabi, itu baina sidq wal kidbah. Mimpi kita itu antara benar ataupun tidak benar. Jadi tidak ada kita misalnya hanya satu mimpi yang pasti benar itu, dan itu ada hadisnya, mimpi ketemu Rasulullah. Ya, mimpi ketemu Rasulullah. Dan itu kalau ketemu betul-betul memang ketemu, bukan kok kayak ketemu ya, ini kayak Rasulullah, bukan. Itu pasti jelas dan pasti Masya Allah, ya, ia berjumpa betul secara fisik tapi dalam mimpi gitu. Dan itu pasti benar, itu pasti Rasulullah, mimpi Rasulullah. Karena hanya mimpi Rasulullah lah bagi manusia biasa seperti kita yang itu dijamin benar. Mimpi yang lain tidak. Dan mimpi Rasulullah juga bukan remang-remang. Remang-remang kayak Rasulullah itu pasti bukan mimpi ketemu Rasulullah kalau remang-remang, ya. Sehingga banyak orang yang mengaku mimpi ketemu Rasulullah tapi aneh-aneh gitu kan. Nah, kalau nggak aneh-aneh itu berarti mimpinya remang-remang gitu. Ya. Jadi sekali lagi istikharah itu adalah meminta pilihan kepada Allah. Karena Rasulullah SAW yu'allimuna istikharah, Rasulullah mengajarkan kepada kami para sahabat untuk istikharah fil umuri kulliha, untuk segala hal saja, untuk semua hal saja, urusan saja. Kama yu'allimuna surah, dengan berat seperti halnya Rasulullah juga mengajarkan surah dalam Al-Quran. Idza hamma ahadukum bil amri, apabila engkau bimbang tentang suatu perkara, falyarka' raka'ataini, salatlah 2 rakaat kembali fardhu, tsumma liyaqul, kemudian katakanlah dalam doanya, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal 'azim. Ya, innaka taqdi wa la aqdiru, dan seterusnya. Itu ada doanya, bisa dipelajari. Kalau belum hafal dibaca saja langsung, bukan ada masalah. Untuk meminta petunjuk kepada Allah, untuk meyakinkan sesuatu yang kita masih bimbang. Ya. Nah, ketika kita sudah istikharah, kita sendiri harus memilih apa yang kita bimbangkan itu, dan kita harus yakin dengan pilihan itu adalah pilihan yang terbaik. Gitu. Jadi bukan ada wangsit, bukan ada mimpi, bukan ada petunjuk-petunjuk tertentu. Nah, saya pernah mendapatkan informasi begini, kalau orang istikharah itu nanti katanya akan mimpi ditunjukkan kepada salah satu ayat dalam Al-Quran, dalam mimpinya, gitu. Dan istikharahnya itu adalah dimintakan kepada orang tertentu, misalnya Ustaz Dayat, misalnya seorang yang alim, katakanlah, saya bimbang tentang sesuatu, saya datang ke Ustaz Dayat, Ustaz Dayat, ini saya bimbang nih memilih pekerjaan ini, apakah misalnya jadi dosen atau misalnya jadi pegawai bank, misalnya. Kalau bimbang mana kira-kira, datang ke Ustaz Dayat. Ustaz Dayat yang sholat istikharah, kemudian Ustaz Dayat tidur. Nah, nanti bangun dan ia mendapatkan mimpi dalam tidurnya itu ditunjukkan pada surat tertentu dalam Al-Quran dan ayat tertentu. Nah, gitu. Dibukalah ayat itu,
di hadapan orang ini, hasil istikharahnya ayat ini. Kemudian dia tafsirkan, dia korelasikan dengan kebimbangan tadi itu. Apakah misalnya jadi dosen ataukah misalnya jadi pegawai bank. Oh ternyata ini ayat ini arahnya ke jadi dosen. Nah katanya gitu. Itulah yang akan jadi masalah. Begitu juga jodoh, begitu juga masalah-masalah lain gitu ya. Itu seperti itu prakteknya. Nah itu praktek yang tidak sesuai dengan syariat ajaran Islam. Yang istikharah itu yang kitanya sendiri. Sholat 2 rakaat kapan saja, mau siang mau malam. Setelah sholat itu kemudian kita minta kepada Allah untuk ditunjukkan mana yang terbaik bagi kita. Ya, kita mohon kepada Allah ditunjukkan. Terus tidak perlu nunggu nanti mimpinya apa, karena bukan melalui mimpi. Karena mimpi kita itu sealim-alimnya kita, mimpi kita itu adalah baik atau kita antara benar mimpinya itu ataukah tidak benar. Kita tidak tahu. Hanya mimpi Rasul yang pasti benar. Ya, hanya mimpi Rasul. Maksudnya Rasulullah yang mimpi. Ya, kalau tadi kan kitanya yang ketemu mimpi ketemu Rasulullah. Tapi mimpi kita yang lain-lainnya yang sebagai orang biasa, ya tidak ada kepastian benar atau tidak. Misalnya mimpi mendapatkan uang banyak, ya ternyata enggak juga, biasa saja ya, nggak ada uang banyak dapat. Tapi ada juga kadang-kadang mungkin mimpi tertentu ketemu saudara, benar ketemu gitu misalnya, kadang-kadang seperti itu. Wallahu a'lam. Pokoknya antara benar dan tidak benar yang namanya mimpi kita itu. Jadi tidak ada urusannya antara istikharah dengan mimpi. Ya, jadi kalau ada yang mengajarkan begitu, mempraktikkan begitu, itu praktik yang tidak benar. Karena istikharah itu boleh siang, boleh malam. Ya, minal laili awin nahari, boleh malam, boleh siang, bahkan boleh menyertai sholat fardu setelah zuhur, kemudian kita istikharah. Gitu. Sholatnya 2 rakaat, kemudian berdoa meminta kepada Allah untuk ditunjukkan mana yang paling baik, dan kita sendiri langsung di tengah kebimbangan itu tentukan pilihan itu dan kita yakini itu yang terbaik. Begitu. Tentukan pilihan itu dan kita yakini yang terbaik. Cukup seperti itu. Ya. Adapun misalnya setelah dipilih, kok ternyata ini nggak baik ya, belum tentu yang satunya lagi yang nggak dipilih juga lebih baik, bisa jadi jauh lebih buruk. Nah, contoh misalnya jodoh misalnya, ada orang bimbang pilih jodoh, ya, terus istikharah, terus tentukan salah satunya. Setelah tentukan salah satunya, kok setelah berumah tangga ini bermasalah misalnya, setelah berumah tangga kok bermasalah, ini udah belum istikharah, hasil istikharah, tapi kok malah bermasalah rumah tangganya. Kayaknya yang terbaik itu yang tidak kita pilih, misalnya, ya, yang terbaik itu yang tidak kita pilih. Di situ kita mendahului ataupun sok tahu terhadap takdir Allah. Apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Kalau kita berandai-andai seandainya nikah dengan yang satunya lagi lebih baik, itu belum tentu. Bisa jadi yang sekarang mungkin tidak baik-baik saja, bermasalah, ini lebih-lebih lagi. Nah, begitu. Disitulah harus ada husnuzon billah namanya. Kalau kepada Allah itu jangan suuzon, jangan berburuk sangka kepada Allah. Tapi sebaliknya kita harus berbaik sangka, karena Allah tidak mungkin menzalimi hambanya, tidak mungkin. Ya, Allah itu tidak mungkin menzalimi hambanya. Allahu bizulamin lil ibad. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya ataupun makhluknya ataupun manusia. Nah, itulah istikharah ya. Jadi dalam perjalanan pun, dalam hal kita mengalami kebimbangan dalam sebuah perjalanan, ini juga disyariatkan untuk melakukan istikharah. Ya, kalau zaman dulu kebimbangan itu kan ini mau melalui jalur mana ya? Jalurnya kan jalur jalan kaki ya. Mungkin jalur ini nanti ada badai gurun, mungkin jalur ini nanti ada binatang
maka di situ kebimbangan itu sangat mungkin terjadi, sehingga disitulah perlunya istikharah sebelum melakukan perjalanan dalam hal kita menemukan ham itu ya kebimbangan, keraguan. Istihbab safari yaumul khamis, disukainya atau sunnahnya melakukan perjalanan di hari Kamis. Tidak ada memang pantangan kita melakukan perjalanan di hari-hari tertentu. Jumat pun boleh melakukan perjalanan. Ya, tetapi ada kesukaan Rasulullah di mana Rasul suka melakukan perjalanannya di hari Kamis. Anna Rasulullah sallallahu kullama kana yakhruju idza arda safaran ila yaumil khamis. Bahwa Rasulullah sallallahu tidak sering keluar kecuali di hari Kamis. Jadi paling banyak beliau keluarnya adalah di hari Kamis. Itulah hari yang disukai oleh Rasulullah SAW. Istihbab sholat qabla khuruj, disunahkan juga sholat sebelum kita keluar. Adil Mut'im bin Mirdam radhiyallahu anhu Rasulullah SAW qala ma khallafa ahadun inda ahlihi Abdullah bin Umar yarka'una indahu hina yuridu safar rawahu Tabrani. Tetapi di hadisnya memang tidak kuat ya, di sini juga disebutkan sanad mudhal, sanadnya memang ada yang rancu, tetapi kalau untuk fadhilul amal ya boleh-boleh saja dilakukan, dan ini menjadi dasar ataupun dalil di mana ada sebagian di antara umat Islam yang melaksanakan ajaran ini. Dari sisi dasarnya ada, walaupun hadisnya tidak sahih ya, tapi ada yang bisa dijadikan rujukan untuk fadhilul amal. Untuk fadhilul amal itu artinya untuk keutamaan ya, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat apabila menghendaki atau berencana melakukan safar. Itulah yang disebut dengan sholat sunat safar. Biasanya orang yang mau pergi haji ya banyak, kemudian ustaz-ustaz, kiai-kiai yang terlebih dahulu mengajarkan kepada jamaah calon haji untuk melakukan sholat safar sebelum pergi. Nah, paling tidak ini ada dasarnya meskipun tidak sahih. Hadis yang tidak sahih itu tidak selamanya tertolak ya. Tidak selamanya, tidak selalu tertolak. Tertolak itu apabila dia berselisih ataupun bertolak belakang dengan hadis yang lebih kuat. Nah, itu baru tertolak. Yang pertama itu, yang kedua memang tidak sesuai dengan kaidah syariat secara umum ya. Kalau sholat kan sesuai dengan kaidah syariat ya, tidak ada masalah ya. Kemudian istihbabu tikhadil ashabi wal rufaqai, sunnahnya kalau kita melakukan bepergian itu tidak sendirian, tetapi mengajak teman. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil wahdah, Rasulullah SAW melarang kita melakukan bepergian itu sendirian. Nah, disinilah ada posisi yang berbeda antara di zaman dulu dengan sekarang. Inilah yang disebut dengan adanya asbabul urud.
boleh sama sekali, dan hukumnya tidak boleh kalau haram itu ditafsirkan lain. Ya sekali haram tetap haram. Tapi kalau larangan itu tidak dalam bentuk tahrim, an-nahyu laisa litahrim, maka itu berarti artinya makruh. Makruh melakukan perjalanan sendirian. Tetapi untuk zaman sekarang, karena bahaya-bahaya seperti zaman dulu itu tidak ada lagi, maka berarti bisa saja ini juga sudah tidak makruh, karena bahayanya tidak ada. Disitulah maka letak larangan itu, karena ada bahaya. Ketika tidak ada bahaya berarti tidak ada lagi larangan. Termasuk juga contoh, naik haji bagi perempuan itu kan harus ada mahram, Nah, mahram di zaman Rasul itu supaya perempuan itu tidak digoda oleh laki-laki yang lain, supaya perempuan itu ketika berjalan sendiri itu bisa menimbulkan fitnah. Ya, tapi sekarang orang naik haji banyak temannya. Ya, nah, jadi mahram itu dulu betul-betul adalah yang punya hubungan darah, itu mahram. Atau kalau tidak punya hubungan darah, suami dan istri. Itu dulu. Tapi kemudian berkembang. Dari sisi kemahraman ini konsepnya berkembang di Arab Saudi ini. Oh boleh meskipun bukan yang memiliki hubungan darah, itu dibolehkan. Yang penting memang ada yang menyertai, yang bisa menghindarkan diri dia dari fitnah, ya, dari godaan-godaan dan lain sebagainya. Nah, sehingga setiap wanita yang tidak disertai dengan keluarganya itu bisa memiliki pernyataan atau surat keterangan mahramnya siapa. Yang penting itu adalah memang orang yang bisa dipercaya. Ya. Nah, namun sekarang itu berubah lagi sekarang ini. Ya, meskipun ia sendirian, tidak disertai suaminya ataupun saudaranya ataupun siapa yang dipercayanya, itu dianggap seluruhnya yang menyertainya itu adalah orang yang bisa memprotek dia dari fitnah, sehingga ya sudah tidak ada lagi surat keterangan mahram. Nah, gitu. Jadi ada perubahan. Kenapa? Karena terhindarnya dari fitnah sudah terpenuhi. Ya, terhindarnya dari fitnah itu sudah terpenuhi. Karena banyak orang, karena si perempuan itu pasti nanti ketika tidur pun tidur dengan sesama perempuan yang lain. Ketika berangkat pun nanti berangkat sesama perempuan yang lain. Kan nggak ada dicampur-campur, ya. Laki-laki campur dengan perempuan. Haji itu kalau yang laki-laki, ya laki-laki, baik itu kamarnya, bisnya, bukan bis, maksudnya tempat duduk dan lain sebagainya itu tidak nyampur, ya perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki, ya kecuali suami istri. Nah, di situ berarti di situ unsur ilah syar'inya, ilah syaratnya itu sudah terpenuhi, sehingga ketika di zaman dulu itu dikhawatirkan ada fitnah, maka ketika fitnahnya tidak ada, maka larangan itu juga menjadi tidak ada. Nah, disitulah kaidah taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah. Hukum itu bisa ada perubahan sesuai dengan perubahan zaman dan waktu yang terjadi. Ketika itu ilahnya sudah terpenuhi, ya sudah, itu bisa berubah. Berapa ya? Baik, karena harus ada tanya jawab, sampai di situ dulu Bang Safa. Kita nanti lanjutkan berikutnya nih. Maka hajinya masih agak jauh. Ada dua Safa. Ya, nanti insya Allah mudah-mudahan dua pertemuan lagi baru masuk bab haji dan umroh tentu saja. Nanti kita coba pelajari, bila perlu nanti kita laksanakan di sini latihan manasik haji, supaya tahu ilmu hajinya di satu sisi, di sisi lain jadi tergerak ingin haji, dan kita sudah siap ketika kapan saja mau melaksanakan haji atau umroh. Ya, di sini di masjid ini kita galakan. Ya, bila perlu nanti ada khusus. Kemarin tuh ada yang nawarin, siapa yang sini hadir nggak? Ada yang nawarin bagaimana kalau di Jaya ini, di Masjid Nurul Hidayah ini dibuat semacam KBIU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, meskipun mungkin masih menginduk kepada yang sudah wafat. Nah, itu yang bagus.
mereka tuh lebih banyak dan lebih hebat dan lebih kuat, lebih banyak, lebih kuat, ya. Nah, kemudian kekuatannya juga lebih bagus. Nah, orang-orang yang kita lihat itu, yang sebelum mereka itu. Nah, sekarang peninggalan mereka itu pun lebih banyak. Nah, peninggalan mereka, peradabannya lebih banyak di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Nah, saya ingin penjelasannya Ustaz. Kenapa orang-orang itu tidak bisa menolong mereka? Apa yang sudah mereka lihat itu, kenapa mereka tidak bisa menolong mereka? Itu ayat 82 Ustaz ya. Ya. Nah, oke, mungkin bisa bagaimana kajiannya. Terima kasih. Baik. Bentar, saya buka juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatu alladziina min qablihim kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa atharu fil ardi fama aghna 'anhum ma kanu yaksibun. Baik. Jadi yang pertama ya bepergian itu adalah anjuran ya. Kalau kita ingin mendapatkan banyak pelajaran, maka banyaklah kita melakukan bepergian. Itu satu. Di sini disebutkan bagaimana kita memperhatikan orang-orang terdahulu. Kalau kita pergi ke sebuah tempat, itu ada jejak-jejak sejarah di situ, ada peradaban, maka kita bisa mendapatkan pelajaran dari situ bagaimana orang-orang dahulu, apakah itu dari sisi masa keemasannya ataupun masa kekelamannya, kita sama-sama bisa pelajari. Kenapa ini masa keemasan, kenapa ini masa kehancuran, kekelaman. Yaitu pelajaran yang bisa kita dapat dari orang-orang terdahulu. Makanya meskipun zaman sekarang itu ada museum, meskipun zaman sekarang itu ada artefak, tapi zaman itu pun tanda-tanda bekas-bekas peradaban itu ada. Ya, bekas-bekas peradaban itu ada, terlihat. Bagaimana misalnya di mana tempatnya kaum Sabah, kaum Tsamud dan seterusnya, itu juga ada. Sehingga kalaupun belum ada gedung museum, tetapi jejak perjalanan umat-umat terdahulu itu kelihatan. Ya, dan ceritanya juga berkembang, ada cerita rakyat dan kemudian Al-Quran pun sebagian menceritakan. Disitulah kita akan mendapatkan pelajaran. Disitulah yang dulu mereka akan memperhatikan, akan mendapatkan pelajaran. Kemudian yang kedua, meskipun ya banyak orang-orang yang kuat ataupun orang-orang yang punya kekuasaan, ya tentu itu juga tidak akan bisa menolong kita untuk keselamatan nanti di akhirat. Itu maknanya. Ya, tidak akan bisa menolong kita. Jejak orang-orang itu ataupun ketika kita bepergian itu tentu kita akan menjumpai mungkin ada kaum yang begitu kuat, mungkin ada penguasa yang begitu kuat dan lain sebagainya. Nah, kita tidak bisa menggantungkan diri kepada mereka semua karena keselamatan itu ada pada diri kita sendiri, terutama keselamatan berkaitan dengan kehidupan di akhirat. Di sini disebutkan kanu aktsara minhum wa asyadda quwwatan wa aktsara fil ardi fama aghna 'anhum ma kanu yaksibun. Terhadap apa yang kau lakukan, ya mereka tidak bisa mempengaruhi apa-apa. Nah, dalam hal ini salah satu di antara poinnya adalah kalau umat yang kuat atau bangsa yang kuat atau pemimpin yang kuat masih ada, mereka tetap tidak bisa menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita ya amal kita sendiri. Satu itu. Yang kedua, kalaupun bangsa-bangsa yang lalu itu yang kuat-kuat itu sudah tidak ada, apalagi gitu. Nah, mengapa? Karena ada sebagian orang yang menginginkan mendapatkan kekuatan, mendapatkan kanuragan gitu ya, ataupun kekuatan, kanuragan dan semacamnya
hal-hal yang sifatnya supranatural dari orang-orang terdahulu yang sudah meninggal. Nah, contoh ada raja-raja yang sudah meninggal, kemudian didatangin kuburannya, kemudian kita ingin mendapatkan kekuatan dari kuburan itu. Nah, itu makna tidak bermanfaat, tidak akan memberikan efek seperti itu. Jadi itu hanya untuk pelajaran saja, tidak untuk kita harapkan untuk bisa memberi kekuatan kepada kita atau menolong kita. Nah, karena itu kalau kita berpergian ke kuburan siapapun itu, mau itu orang besar, hatta Rasulullah sekalipun, itu tidak bisa kita mintakan untuk menolong kita. Nah, kita ziarah ke makam wali-wali, kita ziarah ke makam Rasulullah sekalipun, itu tidak boleh disertai dengan harapan akan ada manfaat yang ditimbulkan kepada kita untuk hajat hidup kita. Gitu. Jadi tidak boleh kita ziarah misalnya ke makam wali atau raja-raja atau termasuk ke makam Rasulullah supaya dimudahkan usahanya. Nah, itu tidak ada, tidak efektif. Ziarah itu hanya untuk mendapatkan pelajaran. Nilainya adalah kita mendapat pelajaran dari yang diziarahi. Tentu kalau yang diziarahi itu sudah meninggal dan muslim, tentu kita doakan. Malah kita kasih, bukan dia yang ngasih kita yang ngasih dia. Artinya apa? Mendoakan. Termasuk Rasulullah SAW ketika kita ziarah, ya kita doakan dengan cara membaca sholawat. Bukan kita minta kepada Rasul, karena tidak boleh. Nah, setelah makna itu tidak makna itu tidak ada faedah, tidak ada impact dampaknya ketika kita menziarahi itu untuk pemenuhan hajat kita. Ya, disitulah jangan minta-minta kepada kepada kuburan, jangan minta-minta kepada siapapun yang meninggal yang kita ziarah. Surat Yasin di kuburan nggak boleh. Itu. Ada lagi? Baca surat juga nggak cukup? boleh. Pokoknya kuburan itu jangan ada. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kekurangan kehilafannya, mohon dimaafkan. Yang benar dari Allah dan Rasul-Nya mari kita amalkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.